Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang kami harus lakukan di dalam hidup kami ini. Tuhan Roh Kudus biar memimpin kami semua. Pimpin juga hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema kita pada hari ini adalah preaching to our soul atau berkhotbah kepada jiwa kita sendiri. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12 kita tidak baca karena setiap kali kita akan baca satu persatu. Kita akan lihat latar belakang dari Mazmur 42 ini. Mazmur 42 itu dikarang oleh anak-anak Korah. Dan anak-anak Korah ini adalah penyanyi-penyanyi dan pemain musik yang mendampingi Daud. Dan Mazmur ini sebenarnya adalah nyanyian yang dimainkan bisa oleh kecapi, bisa oleh suling. Dan namanya adalah Mizmor. Tetapi di dalam kitab Ibrani itu bukan Mizmor, tetapi dikatakan Sefer Tehilim, yaitu artinya puji-pujian. Nah, Tehilim ini kita tahu zaman-zaman dulu di Indonesia Timur itu ada buku nyanyian yang namanya Mazmur dan Tahlil. Itu adalah Mizmor, dari Mazmur itu Mizmor, dan Tehilim itu tahlil. Nah, artinya puji-pujian. Di dalamnya itu ada keterangan-keterangan latar belakang kenapa pujian itu dikarang, dan juga harus dimainkan dengan kecapi kah atau dengan seruling, dan juga pengarangnya siapa. Jadi itu adalah nyanyian. Dan kita lihat di dalam ayat 2 dan 3. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, saudaraku, rusa dalam bahasa Ibrani Yahmur, dan dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Itu rusa. Dan rusa ini selalu hidup di lembah-lembah yang subur. Karena mereka selalu makan rumput, itu bisa sampai berjam-jam mereka makan rumput. Dan kemudian mereka akan mencari sumber air yang alami. Dan gampang sekali ditemukan itu di tepi sungai, di tepi danau, atau di oasis rusa ini. Nah, hidup rusa ini sangat tergantung kepada air. Apabila dia diburu oleh predator atau pamangsa, maka dia akan lari, kemudian dia akan masuk ke dalam air sehingga jejaknya hilang, tidak bisa diburu lagi. Dan rusa ini membutuhkan air untuk hausnya dan juga untuk perlindungan. Dan kalau kita lihat bahwa seperti rusa ini sangat membutuhkan air, begitu juga kita sebetulnya membutuhkan Tuhan. Tapi kita harus haus kepada Tuhan, rindu kepada Tuhan, seperti rusa ini. Saudara bayangkan kalau rusa ini tidak ketemu air, dia akan lari berjam-jam, dia lari dan mencari air itu. Karena dia tidak bisa hidup tanpa air. Nah, kalau kita harusnya seperti rusa ini. Karena
Kalau kita tidak dapat Tuhan, maka kita akan mati. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah Tuhan. Saudaraku, karena dalam Tuhanlah kita akan diberkati. Tuhanlah yang memberi berkat. Tuhanlah yang memberikan perlindungan. Kalau sampai kita tidak dapat Tuhan dalam hidup ini, kita mati. Dan saudaraku, karena Dia adalah sumber kekuatan, Dia adalah sumber perlindungan. Jadi yang paling diingini sebenarnya adalah Tuhan. Apa yang ada di dunia ini akan diberikan kepada kita. Apa yang kita butuhkan, kita akan terima kalau kita memiliki Dia. Nah, kalau kita sampai berhenti haus, kita tidak begitu haus lagi, saudaraku, maka ada yang salah sama kita. Kalau kita tidak haus akan Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam Yesaya pasal 41 ayat 17 dan 18. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah yang kering. Saudaraku, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita seperti padang gurun? Apakah hidup kita ini seperti bukit-bukit gundul? Atau di dataran-dataran yang kering? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang akan membuat air memancar. Bukan hanya air, tapi mata air ada di sana. Saudaraku, berarti hasil yang tidak pernah berhenti. Dan firman Tuhan itu kita hanya dapati kalau kita haus. Hauskah kita akan Tuhan? Kita kalau sampai kita tidak haus, berarti kita terlalu kenyang dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak haus, berarti kita mengisi hidup kita substitute dengan hal-hal yang ada keinginan-keinginan yang lain, yaitu yang dari dunia ini. Maka kita sudah merasa senang, kita sudah merasa puas, sehingga kita tidak haus lagi akan Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku, mari cek diri kita. Harusnya kita haus seperti rusa. Rusa yang tidak ketemu air. Yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Kalau aku tidak ketemu, aku akan mati. Apakah saudara ada duduk di kaki Tuhan. Dan merindukan hadirat Tuhan. Dan katakan, Tuhan, kalau sampai Engkau tidak menghampiri aku, kalau sampai Engkau tidak hadir dekat dengan aku mati. Karena aku membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Bisakah kita katakan itu? Katakan kepada jiwa kita, aku haus akan Tuhan. Aku rindu Tuhan. Dan ayat yang berikutnya, ayat 4, kemudian kita lompat ayat 11. Dari Mazmur 42 ini. Ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Lalu ayat 11. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?
Saudaraku, ini kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, maka kita tahu bahwa pemazmur tidak berada di Yerusalem. Sebab Yerusalem itu ada bait Allah di sana. Dan Yerusalem letaknya di selatan. Tetapi dikatakan di dalam ayat 7 bahwa pemazmur itu berada di dekat Yordan, yaitu di utara, jauh dari Yerusalem. Sehingga dia tidak bisa hadir dalam ibadah. Di antara orang-orang yang tidak percaya dia berada. Sehingga ada orang-orang yang mengejek, di mana Allahmu? Dia hidup berkabung di bawah himpitan musuh, dia katakan. Sampai kalau orang mengejek, seperti ada tikaman maut di dalam tulang. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan ada pedang yang menusuk tulangnya. Bahwa orang mengejek, di mana Allahmu? Nah, saudaraku, air mata, dia katakan, air mataku sepanjang malam, siang dan malam, bahkan siang dan malam, itu air mata mengalir. Saudaraku, air mata ada dua kalau kita sampai menangis di hadapan Tuhan. Apakah kita mengasihani diri kita sendiri? Atau memang betul-betul kita rindu Tuhan? Atau betul-betul kita menginginkan Tuhan? Saudaraku, sebab itu ini adalah preaching to your soul. Berarti kita lihat diri, koreksi diri. Apakah aku menangis di kaki Tuhan? Apakah aku benar rindu? Apakah aku waktu orang-orang menghina, aku baca orang menghina Yesus, apakah seperti pedang tertusuk di dalam tulang-tulangku? Atau aku biasa saja? Saudaraku, itu sebabnya kita lihat. Kalau dilihat di dalam ayat ini, pemazmur mengalami banyak persoalan dan tekanan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa peristiwa ini adalah di mana Daud melarikan diri dari Saul. Tetapi ada juga yang mengatakan ini peristiwa ini waktu Absalom memberontak dan Daud melarikan diri. Tetapi sebenarnya apapun juga, karena tidak jelas dikatakan latar belakang peristiwa ini apa. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa firman Tuhan yang keluar dari nyanyian Mazmur ini, itu yang kita ambil buat kita. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, maka benar-benar sangat rindu kepada Tuhan, sehingga membuat kalau orang mengejek Tuhan, dia sakit. Dia sakit. Dan karena banyaknya persoalan, semakin banyak persoalan, semakin dia cari Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 14 dan 16. Itu ada Elkana yang mempunyai 2 istri, Penina dan Hana. Dan Penina ini punya anak, tetapi Hana tidak punya anak. Sehingga Penina sering menghina, mengejek Hana. Sehingga ejekan-ejekan itu membuat Hana sangat menderita. Dan kemudian pada waktu mereka harus pergi ke Silo, yaitu di mana tabernakel itu berada, untuk berdoa, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang akan kita baca. 1 Samuel 1 ayat 14 sampai 16. Waktu dia berdoa, Imam Eli yang adalah waktu itu imam besar, dia menegur Hana karena dia kira Hana itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku,
Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Saudaraku, kita ambil ini. Karena besarnya cemas dan sakit hati, karena besarnya persoalan yang aku hadapi, maka aku berbicara sangat lama kepada Tuhan. Maka aku lebih tersungkur lagi di kaki Tuhan. Saudaraku, itu juga yang dilakukan oleh pemazmur pada Mazmur 42 ini. Bahwa semakin banyak persoalan, semakin tekanan-tekanan dari musuh, semakin dia tersungkur di kaki Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke dalam Mazmur 42. Kita masuk ke dalam ayat 6, ayat 7, kemudian ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Lalu kemudian ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, ini dia bicara kepada jiwanya. Saudaraku, dia mengatakan bahwa dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan jiwaku? Kepada dirinya sendiri. Saudaraku, kita perlu mengoreksi diri kita. Kita perlu tahu bagaimana keadaan kita. Jangan kita tahu kita oke, kita tahu bahwa kita ini sedang di dalam Tuhan, luar biasa, semangat, haleluya, haleluya. Tetapi sebenarnya kita sudah jauh dari Tuhan. Saudaraku, kita perlu lihat diri kita. Tanya jiwaku, mengapa kalau kita kesal, mengapa engkau kesal, hai jiwaku? Mengapa engkau marah, hai jiwaku? Mengapa engkau tidak suka berdoa, hai jiwaku? Katakan kepada jiwa kita. Saudaraku, karena kita sendiri harus melihat di mana kita berdiri saat ini. Lalu kita masuk ayat 5 dan 6, kemudian ayat 9. Ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kemudian ayat 6. Ayat 5, kemudian ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saudaraku, dia melakukan sesuatu, memberitahu jiwanya sendiri bahwa dia itu mengingat kembali bagaimana dia dengan Tuhan dalam pengalamannya. Saudaraku, dia ingat bagaimana dia begitu bersuka cita. Ada pengalaman bagaimana waktu mau menghadap hadirat Allah dalam perjalanan dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur, ingin menghadap Allah dengan suasana sukacita,
bersama saudara-saudara seiman. Dan saudaraku, dia menguatkan jiwanya. Kita juga harus menguatkan jiwa kita sendiri. Yaitu kita dia berkata berharaplah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Saudaraku, sebab kita harus katakan kepada jiwa kita sendiri. Tetapi kita perlu pengetahuan firman Tuhan. Karena kita dapat mengingatkan, dia katakan Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi berarti ucapan-ucapan yang kita ucapkan kepada jiwa kita berdasarkan firman Tuhan. Dan saudaraku, kita lihat lagi di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 3. Ini dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Saudaraku, ini katakan kepada jiwanya sendiri. Yaitu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Hai jiwaku, ingat dia yang menebus aku. Dia yang memahkotai aku. Dia yang mengampuni segala dosaku. Dia yang menyembuhkan penyakitku. Sebab itu pujilah dia. Hai jiwaku. Saudaraku, kita tahu ayat-ayat ini. Kita nyanyikan. Tetapi apakah kita pernah lakukan dengan jiwa kita? Mari kita lakukan itu. Katakan kepada Tuhan. Ingatkan jiwa kita tentang janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Janji Tuhan yang dalam firman-Nya. Dia katakan kepada kita. Sebab itu ingatkan jiwa kita. Nah saudaraku, lalu kita lihat kembali di dalam kita tidak usah baca Mazmur 119 itu dikatakan firman Tuhan, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Waktu jiwaku lemah, maka firman Tuhan itu penasehat aku. Sebab itu aku akan pakai untuk mengingatkan jiwaku ini. Supaya jiwaku tidak lemah, supaya jiwaku tidak hilang semangat. Kita bisa katakan, sembahlah Tuhan hai jiwaku. Datanglah dan sujud di hadapan Dia, hai jiwaku. Kita bisa katakan bergairahlah kepada Tuhan. Hai jiwaku. Nah saudaraku, tapi kita harus tahu firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah di dalam ayat 8. Dari Mazmur 42 ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Kalau di dalam bahasa Inggris itu deep calling unto deep. Saudaraku, ini pengertiannya adalah bahwa deep things of God calling the deep things of man, which are you and I. Jadi hal-hal yang dalam dari Tuhan itu ingin memanggil hal-hal yang dalam dari kita. Maksudnya adalah roh Allah ingin menjangkau roh manusia, yaitu anak-anaknya. Ini si pemazmur ingatkan jiwanya bahwa roh Allah sebetulnya merindukan roh aku. Sebenarnya roh Allah merindukannya. Seperti samudra raya berpanggil-panggil dengan deru air terjun Tuhan. Jadi kepunyaan Tuhan. Segala gelora gelombang Tuhan, gelombangmu
bergulung melingkupi aku. Saudaraku, jadi Roh Allah ingin menjangkau kita. Allah ingin ada hubungan yang akrab dengan kita. Allah mencari kita. Allah menunggu kita. Katakan kepada jiwa kita sendiri, hai jiwaku, Roh Allah sedang menantikanmu. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah dan sembahlah Dia, hai jiwaku. Saudaraku, sebab firman Tuhan berkata Allah adalah roh dan Allah mencari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan sampai di sini. Biar kita menjadi orang yang berkhotbah kepada jiwa kita sendiri. Mungkin kita bisa ngajar orang-orang lain. Tapi kita perlu juga ingatkan firman Tuhan kepada jiwa kita sendiri. Preaching to my soul. Preaching to your soul. Saudaraku, biar supaya kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Terus maju di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ajarlah kami untuk kami bisa mengintrospeksi diri kami sendiri. Supaya kami tahu di mana kami berdiri saat ini. Karena kami mau Tuhan, Roh Kudus menuntun kami. Supaya kami tidak kehilangan rencana-rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami rindu Tuhan seperti rusa merindukan air. Supaya kami rindu Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah supaya kami rindu membaca firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang berdiri di garis depan, para dokter, para perawat. Tuhan memberkati mereka, berikan imun sistem yang tinggi kepada mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit corona virus ini, kami di dalam nama Yesus kami ikat, kami usir keluar dalam nama Yesus. Yang kami berdoa untuk orang-orang yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan, tidak ada income. Kami minta Tuhan memberkati dan pelihara mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang mendapat gaji separuh ataupun 70%. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memelihara hidup mereka. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang jadi menurun dan mungkin bangkrut karena keadaan situasi ini. Tuhan, biar Engkau membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Pelihara jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.